Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Malam-malam. Malam. Akhirnya hari ini kita sudah sampai ke pertemuan kita yang ketiga ya. Tidak terasa ya, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah pertemuan ketiga dan saya baca di WA chat tuh rame ya. Rame banget ya di WA chat ya. Apakah suara saya terdengar ya? Oke, Bapak Ibu, jadi kita akan memulai acara kita malam ini. Sebelum kita memulai, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu bersama-sama. Mari kita sejenak menikmati lagu yang akan diputar oleh Pak Ferdi. Malam Romo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan buka pertemuan kita yang ketiga ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti. Silahkan. Terima kasih Cipir Yanti. Selamat malam Bapak dan Ibu, khususnya kepada Romo Chanwe. Selamat malam. Baik, mari kita satukan hati menaikkan doa pembuka webinar kita malam ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadapan-Mu, ingin mengucap syukur untuk kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Allah tetap selalu memberkati segala segi kehidupan kami, agar kami umat-Mu ini selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah yang baik, Engkau lihat kami anak-anak-Mu saat ini berkumpul di Zoom meeting untuk mengikuti webinar tafsir mimpi di pertemuan ketiga bersama Romo Chanwe. Kami mohon Tuhan Allah mencurahkan berkat dan roh hikmat kebijaksanaan kepada Romo Chanwe agar semua materi yang beliau sampaikan di dalam kuasa kasih Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, para peserta dan panitia webinar ini dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami pun dapat mengikuti webinar ini dan menerima materi yang diberikan dengan baik dan benar. Berkati juga ya Tuhan untuk sinyal internet yang kami gunakan masing-masing, agar tetap stabil hingga webinar ini selesai. Ya Tuhan Allah yang baik, lepas dari segalanya ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kiranya kami layak selalu menerima berkat dan kasih dari Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, saat ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan doa permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sis Yanti. Sekali lagi, selamat malam, Romo Chanwe, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Bapak Ibu, kalau kita mengingat apa yang Romo pernah sampaikan di sesi-sesi sebelumnya adalah bahwa mimpi itu akan membuat kita menjadi lebih utuh karena membuat kita lebih mengenal diri kita dan lebih kemudian mencintai Tuhan juga ya. Dan terus kemudian Romo juga sampaikan beberapa hal mengenai mimpi itu semua terjadi tentang diri kita ya sebenarnya, bukan tentang orang lain. Dan banyak lagi yang Romo sudah share di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dan membuat teman-teman merasa sangat bermanfaat. Romo, terima kasih banyak. Dan di dalam WA Group pasti Romo juga udah baca banyak apresiasi. Ada yang udah nggak takut lagi ya Mas Shedo, katanya Romo mimpi buruk. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan lebih jauh,
saya mau ingatkan kembali tata tertibnya bahwa audio dan video, audio akan di-mute oleh panitia ya, audio, sedangkan video silahkan di-on-kan. Jadi Romo mengajarnya bukan dengan gambar, tapi Romo tahu ada orang ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman yang lalu banyak sekali pertanyaan. Jadi pertanyaan silahkan diajukan kepada chat, di chat ditujukan kepada pertanyaan. Lalu mohon sekarang masing-masing silahkan melihat apakah sudah menggunakan identitas nama yang betul di chat masing-masing. Ya, silahkan. Kalau yang masih memakai nama gadget, silahkan diganti. Ya, diingatkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita punya kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Ya, Pak Ferdi, boleh ada kejutan ya Bapak Ibu sekalian, yaitu berdasarkan banyaknya pertanyaan ya di dalam grup WAG maupun di dalam sesi sebelumnya, atas kerjasama Romo dengan panitia, kami mau berikan bonus kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu ada tambahan 1 sesi minggu depan buat Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan dan waktunya memungkinkan, ya. Oke, jadi kecuali ada sesi pertanyaan hari ini 30 menit, nah minggu depan akan diberikan sesi khusus tanya jawab, waktunya 1 jam. Ya, jadi lebih banyak dari hari ini. Dan Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak dilakukan on the spot, tetapi silahkan Bapak Ibu sekalian memberikan pertanyaannya mulai hari ini sampai besok. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, nanti informasi ini akan ditaruh di WAG juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan kepada HTTP, mengajukan pertanyaannya dicantumkan di https://bit.ly tanya tafsir mimpi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Romo minggu depan. Memang kembali hari ini maupun minggu depan pertanyaan tidak bisa dijawab semua, tetapi akan dilakukan seleksi sesuai dengan waktu yang tersedia. Sebelumnya saya mohon maaf dulu atas masalah tersebut ya. Oke, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengundang Romo untuk mulai dengan pengajarannya malam ini mengenai mimpi dilihat dari Alkitab ya Romo ya, kitab suci ya. Silahkan Romo. Romo belum di-mute, masih di-unmute, boleh dibuka suara. Silahkan Romo. Oke. Tema hari ini adalah mimpi dan penglihatan dalam kitab suci. Teks yang mungkin paling penting adalah Bilangan bab 12 ayat 6. Dalam buku mimpi halaman 95, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. 2 cara Allah mewahyukan diri dalam perjanjian lama, sebagai besar juga dalam perjanjian baru, ialah lewat penglihatan dan lewat mimpi. Maka sekarang saya akan memberi contoh dari penglihatan dan contoh dari mimpi yang belum ditulis dalam buku mimpi ini. Teks pertama yang penting adalah Keluaran bab 3 ayat 2 sampai 14. Teks Keluaran bab 3 bicara tentang penampakan Tuhan bagi Nabi Musa. Dalam ayat 2 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya
di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Dalam ayat 5, lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 10, jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Yang paling penting adalah ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah yang hadir. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah yang hadir telah mengutus aku kepadamu. 3 hal penting diungkapkan. Tempat yang kudus, diutus untuk membebaskan umat Israel, dan nama Yahweh yang sebaiknya diterjemahkan dengan akulah yang hadir. Hadir bagimu dan hadir di dalammu. Artinya, sedikit salah paham kalau mengira bahwa hanya eksistensi Allah diungkapkan. Dalam bahasa Ibrani, kalau tidak salah, Iyeh, Asher, Iyeh. Aku adalah yang aku yang ada, berada, aku yang berada. Tapi lebih baik diterjemahkan, akulah yang hadir. Itu juga lebih gampang bagi kita kalau kita berdoa. Itu penglihatan yang sungguh penting dalam Perjanjian Lama. Sekarang, satu mimpi yang terkenal dalam Perjanjian Lama adalah 1 Raja bab 3 ayat 5 sampai 15 tentang mimpi Salomo. Dalam ayat 5 di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 9 dan 10. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar itu? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo minta hal yang demikian. Ayat 15 penutup, lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Artinya pada permulaan dalam ayat 5 Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpi. Dalam ayat 15, terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Wahyu yang penting disampaikan lewat penglihatan dan lewat mimpi. Kepada Nabi Musa, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam menyala api. Pada Salomo, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi. Kecuali itu tidak hanya nabi-nabi, tapi raja pun mendapat penampakan. Dalam buku Yoel, buku mimpi halaman 96 di atas, tentang hari Tuhan, dan itu identik dengan kisah
Para Rasul bab 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan tidak hanya nabi-nabi dan raja mendapat mimpi dan penglihatan, melainkan semuanya. Teksnya, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu. Artinya, jangan heran, nabi-nabi mendapat wahyu lewat mimpi, dari rahmat mimpi diberikan kepada semuanya. Sekarang kita membicarakan Kejadian bab 28 ayat 10 sampai 19. Halaman 97. Ialah tentang mimpi Yakub. Dalam ayat 12 ditulis, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Rumah Allah dalam bahasa Ibrani Bet-El. Ingat gereja Betel. Bet-El dalam bahasa Arab adalah Bait-ul. Semuanya maksudnya rumah Allah. Sama dengan Keluaran bab 3 ayat 5, tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Di sini Yakub berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Kiranya tidak salah mengatakan bahwa dalam Perjanjian Lama, kehadiran dan penampakan Tuhan terikat pada tempatnya. Dalam Perjanjian Baru, kehadiran dan penampakan Allah yang sempurna tidak lagi pada tempat, melainkan pada pribadi. Lebih-lebih pada pribadi putranya Yesus. Boleh dibandingkan dengan ungkapan Yesus dalam Yohanes bab 1 ayat 51, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Artinya, di sini jelas sekali kalau kita bertanya, di mana Allah lebih hadir? Dalam batu-batu bait Allah di Yerusalem, dalam batu-batu gereja, atau dalam hati manusia? Jawaban jelas sekali adalah Allah tentu lebih hadir pada manusia. Sekarang halaman 28, Kejadian bab 37, ayat 5 sampai 8 dan 9 sampai 11 tentang mimpi-mimpi Yusuf. Ayat 7, dan ingat, Yusuf disebut tukang mimpi. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang,
mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku itu. Artinya di sini Yusuf kelihatannya amat sangat sombong. Dia yang anak sulung mengira atau mengatakan bahwa dia mimpi bahwa orang lain, saudaranya, tidak hanya tunduk sama dia, tapi menyembah, sujud menyembah, hampir seperti kepada Tuhan, kepada dia itu. Dalam ayat 9, tidak hanya saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, tapi ayah ibu ikut. Tampak matahari, bulan, dan sebelah bintang sujud menyembah kepadaku. Kejadian 40 ayat 9 sampai 11, 16 sampai 17, mimpi juru minuman dan juru roti. Dalam ayat 13, 19 dan 20 terdapat satu pan, artinya permainan kata ialah meninggikan kepala yang punya dua arti. Meninggikan kepala bersama dengan badannya berarti mengangkat orang itu. Tapi kalau meninggikan kepala tanpa badan berarti orang itu kehilangan kepalanya dan akan mati. Kepintaran Yusuf di sini memahami bahwa ini adalah pan, permainan kata yang cukup sering terjadi dalam mimpi. Kejadian 41 ayat 1 sampai 32 tentang mimpi Firaun dan tentang interpretasinya. Di mana dalam ayat 1 sampai 4 dan 17 sampai 21 dua kali mimpi diceritakan. Ialah 7 ekor lembu keluar dari sungai Nil. Di sini kehebatan Yusuf adalah memahami situasi kesuburan tanah Mesir itu yang tergantung total dari sungai Nil. Kalau dalam musim semi sungai Nil meluap luar biasa, menyuburkan banyak tanah, maka dalam tahun ini panenannya luar biasa juga. Tapi kalau sungai Nil sedikit air dan sedikit saja banjir atau meluap, berarti tahun itu akan ada paceklik dalam negara Mesir itu. Dan seperti tadi saya bilang, Yusuf memahami hal itu. Hal yang sama diungkapkan dalam ayat 5-7 dan 22-24 tentang 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Itu mimpi dari Firaun. Dalam ayat 26-27 dan 29-32 Yusuf memberi interpretasi dari mimpi itu. Ayat 25 dan 28, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Kehebatan Yusuf dalam interpretasi mimpi Firaun adalah menyadari
Perbedaan antara arti pribadi dan arti politis seorang raja atau pemimpin yang berlaku bagi kekerajaannya atau kekaisarannya. Artinya, seorang raja atau kaisar atau pemimpin besar, dia bisa secara umum sama seperti kita mimpi tentang dirinya sendiri, tapi kadang-kadang dia juga bisa mimpi tentang daerah bawahannya itu. Dan Yusuf di sini hebat menyadari bahwa mimpi ini bukan mimpi pribadi, tapi mimpi sebagai pemimpin tentang kerajaannya. Contoh dari mimpi sebagai pemimpin negara dan mimpi pribadi kita mendapati halaman 10, halaman 100, Daniel 2 ayat 1 sampai 49, mimpi Nebukadnezar tentang patung. Dan Nebukadnezar yang sudah agak curiga dengan ahli nujum dan ahli mimpi itu menuntut bahwa bukan dia yang menceritakan mimpi kepada mereka, tapi supaya mereka menceritakan mimpi kepada dia. Satu permintaan yang hampir mustahil. Tapi dalam ayat 19 dikatakan rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Sehingga Daniel bisa menceritakan kepada Nebukadnezar tentang mimpinya tentang patung itu. Dalam ayat 31 sampai 35 dia menceritakan mimpi Nebukadnezar. Dalam ayat 36 sampai 45 dia memberi interpretasi dari mimpi itu. Cukup menarik kalau kita memperhatikan. Dalam Daniel 4 ayat 1 sampai 37 mimpi Nebukadnezar tentang pohon. Dan ini adalah mimpi pribadi. Dan seperti saya mengatakan dalam sidang kita pertama dan kedua, baik pohon maupun rumah selalu adalah lambang dari diri kita sendiri. Sehingga dalam hal ini, Daniel tidak terlalu istimewa bisa menginterpretasikan mimpi itu karena jelas sekali hampir tiap mimpi kita tentang pohon adalah mimpi tentang diri kita sendiri. Ayat 10 sampai 17 mimpi, ayat 20 sampai 27 interpretasi dari mimpi itu. Ayat 33 pemenuhan dari mimpi itu. Bahwa Nebukadnezar itu menjadi gila total. Hidup seperti binatang, makan rumput. Itu mimpi-mimpi yang saya bicarakan tentang perjanjian lama. Sekarang kita mulai dengan mimpi dan penglihatan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, mimpi dan penglihatan juga dianggap setingkat. Tetapi ada perbedaan yang amat mencolok antara cara bicara Santo Matius dan Santo Lukas. Matius 6 kali memakai istilah mimpi, sedangkan Lukas dalam Injilnya maupun dalam kisah para rasul memakai istilah penglihatan atau ekstasi atau malaikat Tuhan mendatangi. Kita mulai dengan
Matius. Yang mengingat, Matius hanya bicara tentang mimpi. Yang pertama, Matius bab 1 ayat 20, sebetulnya sedikit salah, ayat 20 sampai 21. Matius bab 1 ayat 20 sampai 21. Lihatlah, malaikat Tuhan tampak dalam mimpi kepadanya dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kalau nanti membandingkan terjemahan saya dengan terjemahan dalam Nord yang biasa, akan melihat perbedaannya. Saya sengaja menerjemahkan dari dan memakai susunan kata yang ada dalam bahasa aslinya Yunani itu. Dalam bahasa aslinya, urutannya, lihatlah, malaikat Tuhan tampak dalam mimpi kepadanya dan berkata. Sama dalam Matius bab 2 ayat 13, lihatlah, malaikat Tuhan tampak dalam mimpi kepada Yusuf, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke Mesir. Dan untuk ketiga kalinya, dalam Matius bab 2 ayat 19 sampai 20, lihatlah, malaikat Tuhan tampak dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Artinya, 3 kali Matius pakai formulir penuh bahwa itu adalah mimpi adalah dari malaikat Tuhan, ibarat dari Tuhan sendiri. Tapi tidak bilang dari Tuhan, tapi dari malaikat Tuhan tampak dalam mimpi. Sedangkan 3 mimpi berikutnya tanpa menyebut lihat malaikat tampak dalam mimpi, tapi langsung dalam Matius 2:12, orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Atau 22, Yusuf dinasihati dalam mimpi dan pergi ke daerah Galilea. Keenam kalinya, istri Pilatus sangat menderita dalam mimpi karena Yesus. Artinya kita melihat Matius dalam Injilnya 6 kali pakai istilah mimpi, 3 kali dengan susunan lengkap. Lihatlah, malaikat Tuhan tampak dalam mimpi. 3 kali tanpa lihat malaikat Tuhan tampak dalam mimpi, tapi lainnya mimpi. Itu mimpi dalam Matius. Sekarang kita mulai dengan Lukas. Halaman 101. Lukas 1:11. Tampaklah kepada Zakaria malaikat Tuhan. Artinya di sini tidak hanya dikatakan ada penglihatan, tapi ada cukup hampir sama dengan Matius. Terhadap Yusuf adalah menyebut malaikat Tuhan itu. Tampaklah kepada Zakaria malaikat Tuhan. Yang berikutnya Lukas 1 ayat 26 sampai lantas salah cetak. Dicetak 27 seharusnya sampai 38. Saya minta mengganti 27 dengan 38. Diutus malaikat Gabriel oleh Allah ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan.
Artinya kita melihat hal yang penting tentang kelahiran Yesus, Sang Penyelamat, Sang Penebus itu terjadi waktu itu lewat mimpi, lewat penglihatan. Kisah 9 ayat 10, firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan. Artinya tidak menyebut Allah, malaikat, hanya penglihatan. Kisah 10 ayat 3, dalam suatu penglihatan jelas nampak kepada Kornelius malaikat Tuhan. Artinya malaikat Tuhan muncul juga di sini. Kisah 10 ayat 10 sampai 11, terjemahan Indonesia kita membaca adalah ayat 10. Sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Itu terjemahan. Tapi waktu saya membandingkan dengan teks asli Yunani, di sini tertulis terjadi istilahnya yang dipakai dalam bahasa Yunani, ekstasis. Dan itu sama dengan ekstasi sekarang. Maka saya menerjemahkan, terjadi suatu ekstase pada Petrus dan tampak olehnya langit terbuka. Kisah 11:15, Petrus menjelaskan, saya melihat dalam ekstasi penglihatan. Kisah 16 ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus ada seorang Makedonia. Kisah 18:9, berfirmanlah Tuhan di malam hari di dalam penglihatan kepada Paulus. Jangan takut. Misalnya kalau kita melihat teks ini, berfirmanlah Tuhan di malam hari di dalam penglihatan, ya, kita tidak tahu apakah itu penglihatan atau ini mimpi karena terjadi pada malam hari. Kisah 3 ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan mendatanginya dan berkata, kuatkanlah hatimu. Kisah yang terakhir, kisah 27, tadi malam malaikat Allah mendatangi aku dan itu penglihatan dan mimpi dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Kesimpulannya pada halaman 2 dalam kitab suci hampir tidak ada perbedaan antara mimpi dan penglihatan. Nomor 2, mimpi dan penglihatan disamakan dengan wahyu Tuhan dan pencurahan Roh Kudus. Nomor 3, walaupun perjanjian lama amat melarang penyalahgunaan mimpi untuk tujuan ramalan, kebanyakan mimpi dalam kitab suci penuh dengan unsur nubuat. Saya masih mau mengatakan sesuatu yang kiranya kurang difahami dan disadari, tapi penting untuk diketahui bahwa dalam keempat Injil, istilah yang dipakai bagi Kristus yang bangkit adalah bukan penglihatan, tapi penampakan. Artinya, kelahiran Yesus disampaikan kepada kita lewat mimpi dan penglihatan. Kristus yang bangkit, kabar Kristus yang bangkit, disampaikan kepada kita lewat istilah penampakan. Waktu kabar gembira disempitkan dengan cara berpikir dalam kategori filsafat
Yunani, bagian bawah sadar dan emosi perasaan dari manusia dipisahkan dari yang rasional, malahan dianggap rendah. Pada zaman pencerahan, kecenderungan ini malahan diperkuat. Cara berpikir yang dualistis ini amat berlawanan dengan cara berpikir orang Ibrani yang tidak mungkin dapat memisahkan badan dari jiwa. Badan dan bawah sadar kita lebih ingat segala pengalaman hidup kita sejak janin dalam rahim ibu kita dibandingkan dengan ingatan kita. Itu penting untuk disadari bahwa ingatan kita kalah kesadarannya, ingatannya dibandingkan dengan badan kita. Untuk menangkap arti sebuah mimpi, kebanyakan orang memperhatikan lambang-lambang yang muncul dalam mimpi itu. Padahal memperhatikan emosi perasaan lebih cepat membawa hasil. Perasaan selalu disertai tenaga dan energi. Energi selalu disertai perasaan. Maka betapa ruginya menyingkirkan perasaan dan energi itu. Maka dalam soal mimpi pun berlaku, ikutilah hatimu, tapi pakailah otakmu. Semakin terbuka, rileks, dan iseng pendekatan kita, semakin gampang bahan dari bawah sadar kita akan muncul. Saudara-saudara, saudara-saudari, sengaja hari ini saya tidak omong 1 jam lamanya, supaya waktu lebih banyak untuk tanya jawab. Terima kasih. Sabar sampai sekarang. Terima kasih Romo, terima kasih. Sesi sudah selesai ya pengajarannya, tetapi sesinya belum selesai. Ini pasti masih banyak sekali pertanyaan, dan Bapak Ibu sekalian, kecuali malam ini, saya ingatkan kembali minggu depan juga masih ada sesi 1 jam bersama Romo untuk tanya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat diajukan malam ini bisa ditanyakan lewat Bitly ya, untuk disampaikan kepada Romo sampai besok waktunya. Oke, Pak Agung, rekan saya malam ini yang menemani kita semua, Pak Agung silahkan untuk memandu tanya jawab kita malam ini. Ya, terima kasih Bu Pir. Malam Romo Chanwe. Saya dengan Agung Romo. Saya akan tayangkan pertanyaan-pertanyaan Romo ya. Saat ini sudah ada 15 pertanyaan. Saya share. Pertanyaan pertama, Romo. Selamat malam, Romo. Romo selalu bilang bila mimpi membantu proses perkembangan iman. Bagaimana menjelaskannya? Pada bilangan 12 ayat 1-6, perkembangan iman apa yang terjadi pada Harun dan Miriam. Ya, pada Harun dan Miriam, karena mereka mau menyaingi Musa, maka mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka tidak mendapat mimpi dan penglihatan. Ibarat Tuhan mengatakan hanya nabi yang mendapat mimpi dan penglihatan. Allah bicara sama nabi lewat ini. Tidak termasuk Harun dan Miriam. Tidak termasuk Harun dan Miriam. Ya. Mungkin mereka kiranya, saya yakin mereka mimpi juga, tapi mereka tidak mendapat penampakan dari
Tuhan ada mimpi dari Tuhan itu. Artinya dalam hal ini kita harus melihat ada perkembangan dalam kitab suci. Dalam kitab suci mula-mula teks ini mengatakan bahwa hanya nabi-nabi mendapat mimpi dan penglihatan. Sesudahnya dikatakan raja-raja pun mendapat seperti tadi kita mendengar dari Raja Israel, dia pun mendapat mimpi dan penglihatan. Dia pun mendapat mimpi. Dalam Yoel dikatakan nanti kalau Roh Kudus turun, tidak hanya nabi, tidak hanya raja, tapi semua orang, laki dan perempuan, orang bebas, orang slave mendapatnya. Artinya ada perkembangan dalam perjanjian lama. Kita harus menerima dan memperhatikan itu, bahwa perkembangan itu memang ada. Baik, berarti perkembangan itu memang ada ya, Romo ya? Ya. Iya. Perkembangan iman. Baik, Romo, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Romo, apakah mimpi Yusuf ini sama dengan nubuat? Apakah mimpi nubuat ini hanya diberikan khusus pada orang-orang tertentu, Romo? Perjanjian lama sebetulnya amat banyak bicara melawan penyalahgunaan mimpi untuk tafsiran ramalan-ramalan. Kitab suci penuh dengan melawan ramalan-ramalan. Satu kali dalam kitab suci, karena sedikit salah terjemahan, mimpi pun termasuk dengan disamakan dengan ramalan, sehingga dikatakan jangan percaya kepada mimpi. Tapi dalam teks yang begitu amat anti mimpi, disebut yang paling positif tentang mimpi, bahwa mimpi sebetulnya adalah cermin memperlihatkan dirimu, bukan melihat hari depan. Artinya kitab suci amat hati-hati melawan penggunaan mimpi untuk ramalan, tapi seperti tadi saya mengatakan pada kesimpulan, secara positif mimpi, penglihatan, dan nubuat disamakan dengan wahyu Tuhan dan pencurahan Roh Kudus. Dan kalau kita mimpi, kita tidak bisa mengatakan, saya punya penglihatan. Mungkin kita juga kita bisa mengatakan saya seperti Petrus dan tadi dalam kisah para rasul, dia dapat penampakan itu lewat intuisi, lewat bawah sadar, tapi tidak bisa dikatakan dia mendapat wahyu. Dia hanya secara pribadi tertolong. Dia tidak mendapat wahyu baru dari Tuhan. Artinya wahyu itu hanya ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau sekarang ada orang mengatakan, orang bisa mengatakan, dan di banyak tempat orang mengatakan, saya punya penampakan dari Ibu Maria. Di Medjugorje, di Lourdes, di Fatima, banyak tempat sekali. Saya pribadi heran, kenapa tidak Santo Yusuf muncul, kenapa tidak Yesus yang muncul, selama muncul Ibu Maria itu. Saya sedikit heran tentang hal itu. Tapi ini bukan wahyu, ya. Ini untuk orang pribadi itu. Tidak berlaku untuk seluruh gereja. Hanya berlaku bagi orang itu. Iya. Baik, Romo. Saya lanjutkan.
pertanyaan ketiga. Romo, bagaimana pengaruh mimpi dalam pertumbuhan iman Yusuf dalam kitab Kejadian dan Yusuf dalam Injil Lukas? Romo? Tadi saya mencoba menerangkan bahwa mimpi tidak ada dalam Injil Lukas. Injil Lukas hanya omong tentang penglihatan penampakan. Tak pernah ngomong tentang mimpi. Sedangkan Matius, kalau tadi memperhatikan, Matius hanya pakai mimpi. 6 kali pakai mimpi. 5 kali tentang Yusuf, 1 kali tentang istri Pontius Pilatus. Artinya, maaf ya, dalam Lukas tidak ada mimpi. Tapi kita tentu harus mengatakan kehebatan saya sendiri kagum sama Yusuf karena dia punya mimpi itu tidak bangun mengatakan mimpi itu adalah bunga tidur terus dan Yesus dan Maria dibunuh, tapi bahwa dia dalam iman, dalam keyakinan, dia percaya pada dirinya, pada mimpinya, dan langsung bertindak sesuai dengan mimpi itu. Itu kehebatan dari Yusuf, luar biasa. Iya, setuju Romo. Ya. Yusuf. Baik, ini pertanyaan agak panjang nih Romo. Saya bacakan nih Romo. Selamat malam Romo, beberapa hari sebelum hari peringatan 6 bulan meninggalnya suami saya bermimpi saya berjalan sehabis menerima tubuh Kristus atau komuni, lokasinya di Kapel Yohanes Salib Pertapaan Karmel Tumpang. Setelah saya duduk, mengangkat kepala, dan beradu pandang dengan almarhum suami saya yang sedang berjalan, hendak duduk di samping saya. Posisi tangan suami terkatup di depan dada seperti habis menerima komuni. Almarhum mengenakan baju yang dia kenakan dalam peti matinya. Apakah mimpi itu menyatakan keadaan jiwa suami sekarang sudah berada di sisinya, mengingat lokasi mimpi di dalam kapel dan dalam peristiwa sehabis menerima komuni? Ya artinya, tentu macam-macam orang bisa menafsirkan mimpi secara berbeda juga. Kalau bertanya pendapat saya, ya saya dengan jelas dan jujur harus mengatakan bahwa mimpi ini adalah mimpi dari ibu itu. Dan mimpi itu amat menghibur ibu itu. Bagus sekali, hebat sekali. Tapi mimpi itu artinya ini bicara tentang situasi perasaan hati dari istri itu. Dan karena dia dalam gereja, baru menerima komuni, karena dia syukur dekat sama suaminya itu, artinya walaupun semua dalam mimpi itu, semacam karena dia dekat dalam mimpi dekat dengan Tuhan di dalam gereja, maka dalam suasana yang indah, suci, bagus itu, dia punya mimpi yang begitu bagus tentang suaminya. Bagus, saya puji ibu itu. Ya, berarti bagus ya Romo ya. Mimpinya indah ya. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Romo. Romo, dalam kutipan-kutipan kitab suci yang dipaparkan, bagaimana menjelaskan pertumbuhan iman para tokoh akibat dari mimpi? Berarti ini mimpi dari yang dialami oleh para tokoh, Romo. Ya, saya tidak mulai dengan mimpi, saya melihat dengan penglihatan. Penglihatan pada Musa itu. Ya, penglihatan Musa itu tidak
tidak untuk dirinya sendiri supaya dia terhibur, tapi penglihatan dari Musa itu adalah dia dengan demikian tahu bahwa dia oleh Tuhan Allah sendiri diutus, dikirim untuk berani kembali ke Mesir, membebaskan umatnya dari kekuasaan Mesir itu. Artinya, akibatnya luar biasa hebatnya. Ya, bahwa dia lewat penglihatan itu diberi energi, semangat, keberanian, tidak untuk dirinya sendiri, untuk umatnya. Ya, artinya luar biasa. Salomo dalam mimpinya, ibarat dia dalam mimpi merindukan itu, tanya hal itu, dan dari banyak cerita-cerita Salomo kita tahu bahwa dia tidak hanya mimpi tentang hal itu, tapi ini menjadi kenyataan. Dia amat bijaksana. Ya, kalau ingat beberapa cerita bagaimana keputusan Salomo itu, ya, lebih-lebih misalnya cerita waktu dua wanita merebutkan satu bayi, ya, di mana Salomo juga tidak tahu siapa ibu yang sebenarnya, tapi dengan kebijaksanaan mengatakan bagikanlah bayi itu 50-50, ya, dia menyadari bahwa dengan demikian ibu yang sebenarnya tidak akan rela. Maka dengan cara kebijaksanaan sehebat itu, psikologisnya luar biasa, dia tahu mana yang ibu. Sehingga tak usah dibagikan tentu, karena tahu ini hanya cara mengetahui siapa ibu sebenarnya yang punya perasaan terhadap bayinya. Ya. Iya. Artinya tidak hanya ada mimpi, tapi akibatnya luar biasa. Baik Romo, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan terkait dengan mimpi. Waktu mimpi saya lagi berdiri di tepi pantai, lagi memandang ke tengah laut. Dari belakang saya ada orang melewati samping saya meloncat ke laut. Dan terus ada beberapa orang juga melewati samping saya melompat ke laut juga. Setelah lama saya tunggu-tunggu, mereka yang loncat tadi itu ke laut nggak muncul-muncul. Saya ingin tahu dan saya maju untuk melihat sampai dasar laut. Di dalam rupanya banyak orang-orang. Ada yang duduk dan saya lihat ada 2 orang suster di dalam juga. Nah, penanya ini terbangun Romo. Terus besoknya penanya ini juga mendengar ada rombongan suster-suster, ada 6 orang sama supir mau kondangan keluar kota bawa mobil dan alami kecelakaan mobilnya masuk ke sungai dan semua meninggal. Jadi saya teringat mimpi saya di dalam dasar laut. Saya melihat ada 2 suster. Mungkin pertanyaannya, arti mimpi ini dikaitkan dengan mimpi dan kejadian sebenarnya seperti apa ya Romo? Saya masih ragu-ragu apakah ini mimpi déjà vu atau tidak. Ya, artinya karena dia mimpi 2 hari sebelum kejadiannya itu. Maka Ya. ibarat andaikan, karena dia ibarat melihat 2 hari sebelumnya, ada unsur déjà vu. Tapi karena dalam mimpi, situasinya di pantai, di tepi pantai, padahal 2 suster dan 6 orang sama itu masuk sungai, semua meninggal. Maka saya sedikit ragu-ragu apakah ini déjà vu atau semacam, saya cenderung menganggapnya semacam firasat. Oh, semacam firasat. Itu kecenderungan saya. Iya. Ya. Baik, Romo. Saya lanjut. Nah, ini juga masih ada, Romo. Saya bermimpi berdiri di tengah jalan dan saya melihat ada seperti rantai dengan banyak butir-butir sambung menyambung. Rantai itu berputar-putar terus di atas saya
memandang terus dengan heran, dan tiba-tiba rantai itu putus, dan ada satu butir jatuh ke bawah. Saya melihat itu segera lari menyambut butir yang jatuh itu. Ketika saya tersambut butir itu, rupanya bunga mawar. Sesudah itu saya pandang ke atas lagi, saya melihat butir-butir yang lainnya pada berjatuhan semua. Saya lari kian kemari untuk berusaha menyambut butir yang lain itu. Setelah itu saya terbangun. Itu apa artinya ya, Romo? Ya, seperti tadi saya mencoba menerangkan, orang ini menceritakan semua lambang-lambang, tapi yang paling penting perasaannya tidak disebut. Sehingga tentu kalau yang paling penting tidak disebut agak sulit untuk menginterpretasikan mimpi itu. Tapi ada unsur yang amat positif, yang saya lihat unsur yang amat positif, dan dugaan saya bahwa waktu dia melihat bahwa itu rupanya bunga mawar, dugaan saya bahwa ini adalah perasaan positif bagi dia. Bahwa tidak hanya satu, bahwa semuanya butir-butir jatuh, dan dugaan saya, tapi dia tidak mengatakan, semuanya menjadi bunga mawar itu. Dan bunga mawar bagi dunia barat itu sama dengan bunga apa itu di Indonesia, di dunia timur itu adalah lambang dari kesempurnaan, dari keseimbangan, adalah lambang dari hubungan salib dengan lingkaran itu. Dan bagus juga tentu bahwa itu datang dari atas. Ya, baik. Hanya dia nanti yang bisa mengatakan apa artinya bahwa dia tidak hanya menerima satu butir, tapi semua yang lain-lain menyambut butir-butir yang lain itu. Bagaimana perasaannya? Dan arti positif mana butir-butir yang lain yang dia dapati itu. Tidak hanya satu. Dan datang dari atas. Dan dugaan saya positif walaupun tidak disebut. Ya, baik Romo. Pertanyaan selanjutnya, Romo, apa arti mimpi ini? Saya masuk ke dalam suatu rumah. Di ruangan depan ada sebuah Alkitab besar di atas meja dan yang terbuka. Kemudian saya keluar dari pintu belakang, terlihat lapang hijau yang luas dan ada jalan yang berliku-liku. Sebelah kiri di atas bukit ada banyak domba-domba yang berjubal-jubal. Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Ya, tapi saya ulangi yang tadi saya katakan. Saya selalu merasa sayang, yang paling penting ialah perasaannya tidak disebut. Hanya lambang-lambang, dan lambang-lambang harus diterjemahkan. Dan saya misalnya kalau saya menerjemahkan lambang-lambang, hanya si pemimpi tahu cocok atau tidak. Ya. Kalau yang keterangan saya tidak cocok, ya harus cari yang lain-lain. Sampai menemukan. Tapi sekarang kita coba. Masuk ke dalam suatu rumah. Ingat bahwa amat sering, mungkin di sini juga,
rumah adalah lambang dari dirinya sendiri, sama dengan pohon. Dan situasi rumah itu, bagaimana situasi rumah itu, menunjukkan bagaimana situasi dari si pemimpi itu. Misalnya, Anda melihat rumah, dalam mimpi lihat rumah, semua jendelanya tertutup, ini tanda yang, maaf ya, tidak baik. Berarti Anda sendiri amat tertutup terhadap lingkungan, terhadap orang luar. Paling bagus kalau dalam rumah itu semua jendela terbuka lebar. Berarti ada relasi antara diri dengan yang di luar itu. Yang bagus dalam mimpi ini adalah di ruangan depan, setelah dia masuk, dia menemukan sebuah Alkitab besar di atas meja yang terbuka. Ini amat positif, bahwa dia menemukan sebetulnya di dalam ruangan depan, sebetulnya dia harus menerjemahkan dalam diriku sendiri adalah Alkitab besar yang terbuka. Lantas, kemudian saya keluar dari pintu ke belakang, terlihat lapang hijau yang luas. Artinya, rumah ini terbuka dari depan, terbuka dari belakang itu, dan ada relasi dengan alam, lapang hijau yang luas. Domba-domba yang jubal. Ini saya harus menerka, saya tidak bisa mengatakan kiranya pasti ini dan itu. Kecuali Bapak bukit sering sekali, bukit atau gunung sering sekali adalah lambang dari Tuhan. Domba-domba karena sering kali muncul dalam kitab suci. Dan Yesus sebagai gembala baik tentu ada domba-dombanya. Oke, hanya itu yang saya bisa memahami dari mimpi itu tanpa tahu perasaannya. Ya, baik Romo. Saya lanjutkan Romo ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Romo, anak saya laki-laki usia 7 tahun. Semalam mimpi indah katanya, mimpi ketemu kuda unicorn. Kira-kira apa artinya ya Romo? Terima kasih. Ya, saya sendiri tentu dalam hal ini tidak tahu apakah unicorn itu punya arti yang istimewa dalam mimpi. Saya belum pernah mendengar macam itu. Yang penting adalah semalam mimpi indah. Ya, artinya dia senang, dia mendapat semangat, ada energi, ada dalam mimpi itu, sehingga dia menganggap ini mimpi indah. Melihat sesuatu, dan kuda unicorn bukan binatang yang biasa. Unicorn adalah binatang yang amat jarang sekali. Berarti dia menemukan sesuatu yang tidak biasa-biasa. Dia menemukan sesuatu yang luar biasa, dan karena luar biasa, dia mengatakan itu mimpi yang indah. Melihat sesuatu yang hebat sekali. Ibu itu sebaiknya tanya kepada anak itu, apa terjadi akhir-akhir ini yang memberi semangat, yang memberi kegembiraan kepada dia. Ya, pasti ada sesuatu. Karena ini mimpi ini amat sangat positif. Ya. Atau ibu itu sebaiknya tanya, atau papa itu sebaiknya tanya kepada anaknya,
dia akhir-akhir ini gembira, merasa indah karena apa? Ibarat apa artinya unicorn bagi dia itu? Apa dia menjadi lebih pintar? Apakah dia punya kemampuan yang diketemukan? Apakah dia dipuji di sekolah? Ya, supaya orang tuanya bisa ikut serta dalam kegembiraan dan semangat anak itu. Sudah. Ya, baik Romo. Pertanyaan selanjutnya, malam Romo, mimpi dalam perjanjian baru tampak bisa memberitahu masalah atau membantu menyelesaikan masalah mendatang. Bisakah hal ini diterapkan dalam penafsiran mimpi masa kini? Tidak. Artinya dalam hal ini harus melihat sungguh perbedaan mimpi dan penglihatan dalam kitab suci, di mana mimpi penglihatan adalah kendaraan Allah mewahyukan dirinya, dengan mimpi-mimpi kita yang sekarang, di mana saya mencoba menerangkan kepada semua orang supaya melihat mimpi mereka seperti dalam cermin, melihat hanya dirinya sendiri. Dari dulu sampai sekarang, tanpa unsur nubuat. Saya tidak percaya bahwa ada banyak unsur nubuat dalam mimpi kita yang sekarang. Itu biasanya, artinya misalnya sebagai contoh, kalau mimpi disalahgunakan untuk mendapat nomor nalu yang nanti menang, ini salah gunakan 100%. Ya, artinya harus membedakan. Ya, Maka betul. saya tadi sudah mengatakan perbedaan mimpi penglihatan nubuat disamakan dengan wahyu Tuhan dan pencurahan Roh Kudus. Dan wahyu Tuhan kepada manusia harus dikatakan dari segi teologis selesai dengan kitab suci perjanjian baru. Ya, artinya kalau seseorang sekarang ada seorang ibu atau papa mengatakan saya mendapat wahyu dari Tuhan tentang sesuatu yang baru dalam gereja yang harus dipercayai, itu maaf, itu bohong besar. Wahyu berhenti dengan kitab suci selesai. Itu harus disadari. Ya. Baik Romo, saya lanjutkan lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya Romo. Selamat malam Romo, mimpi merangkai bunga yang sudah rontok warna kuning tapi bunganya masih segar. Bunganya segar pemberian dari teman, tetapi rangkaian bunga berubah menjadi buku hitam dengan tulisan emas dengan beberapa kata menggunakan seperti buku bahasa Mandarin, tetapi tulisannya Latin bukan Mandarin. Apa artinya Romo? Wah. Tidak gampang bagi saya. Si pemimpi sendiri merangkai bunga yang sudah rontok, warna kuning, tapi bunganya masih segar. Bunganya pemberian dari teman, tapi rangkaian bunga. Artinya dalam mimpi itu adalah, yang mungkin yang paling penting dalam mimpi itu adalah perubahan itu. Bahwa rangkaian bunga
berubah menjadi buku hitam dengan tulisan emas. Emas itu adalah ibarat warna kuning dari bunga tadi itu. Dengan beberapa kali menggunakan dari buku bahasa Mandarin tadi. Tulisan Latin bukan. Ya karena Latin, tentu saya menginterpretasikan bahwa ini buku hitam dengan tulisan emas, ini adalah kitab suci. Lebih-lebih karena pakai bahasa Latin. Dulu dalam gereja, waktu saya masih muda, semuanya misa, semuanya masih dalam bahasa Latin. Dan buku misa tentu juga dalam bahasa Latin. Sehingga dugaan saya, di sini, apa yang dia berbuat, merangkai bunga itu, menjadi sesuatu, menjadi buku hitam, artinya kitab suci dengan tulisan emas. Iya. Ya itu interpretasi saya. Tapi lihat, harus tanya terus-menerus kepada pemimpin apakah ini cocok dengan feeling perasaannya ya atau tidak. Dengan hanya satu kali melihat, saya hanya bisa mengatakan ini kesan saya, cocok tidaknya hanya si pemimpin yang tahu. Iya. Baik, saya lanjutkan Romo pertanyaannya. Romo, hampir setiap hari saya mimpinya hampir tentang hal yang sama, yaitu mimpi belum belajar atau belum siap ujian. Padahal saya sekarang udah umur 59. Apa artinya ya, Romo? Saya hanya memberi tanggapan atas kalimat pertama. Hampir setiap hari saya mimpi. Saya hanya memperingati kita semuanya tiap malam minimum 4 kali mimpi. Biasanya 5 kali mimpi. Tiap 90 menit. Ya, artinya kalau dia dengan hampir setiap hari saya mimpi, itu tidak hanya benar, tapi yang benar adalah saya dan semua orang lain tiap malam minimum 4 kali mimpi. Oke. Mimpinya hampir tentang hal yang sama. Ini penting bagi semua kita. Kalau ada mimpi yang sama datang beberapa kali atau terus-menerus, berarti ini penting. Berarti bahwa sadar kita mati-matian berusaha menyampaikan sesuatu kepada kita. Sekarang, dan isi dari mimpi tanggal, saya diulangi terus adalah belum belajar atau belum siap hadapi ujian. Artinya, kalau melihat dalam buku ini termasuk mimpi frustrasi. Mimpi frustrasi berarti ada perkelahian antara top talk dan underdog. Dia mengatakan, padahal saya sekarang sudah umur 59. Apa artinya? Artinya, dia dalam hidupnya, saya tidak tahu umur berapa, dia punya satu persoalan berat sekali. Satu pertentangan dalam dirinya sendiri. Saya membandingkan dengan waktu saya minggu lalu mengatakan tentang Romo Tri yang mimpi dan seringkali mimpi selalu gagal misa karena ada sesuatu yang tidak beres. Dia heran sekali karena dia merasa kok hidup saya sekarang beres. Dia baru menyadari mimpinya bahwa waktu dia kembali 20 tahun yang lalu, dia memang punya persoalan panggilannya.
melanjutnya menjadi Romo atau tidak. Dan waktu itu menjadi begitu berat bagi dia. Dia merasa sudah lama selesai, tapi dalam bawah sadarnya belum selesai. Sehingga Bapak itu, walaupun dia sekarang mengatakan 59, dia harus kembali 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Hanya dia yang tahu kapan dalam hidupnya ada perkelahian di dalam dirinya yang sehat, hebat itu. Yang sisanya masih sampai sekarang. Artinya mimpi ini, untuk orang ini menceritakan mimpi ini karena kita semua bisa belajar dari mimpi itu. Baik. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Romo, setiap malam saya bermimpi sampai bangun tidur capek sekali. Jadi saya merasa seperti tidak tidur karena selama tidur penuh mimpi bermacam-macam. Sampai jika mengantuk, saya juga bisa bermimpi. Apa sebenarnya kondisi saya dan mimpi saya normal? Ya, dugaan saya pasti masih normal. Dari dugaan saya atau keyakinan saya, maaf ya, bahwa orang ini tidak memperhatikan mimpinya. Artinya ibarat bawah sadarnya mencoba mati-matian menyampaikan sesuatu kepada dia, tapi dia menolak untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki apa yang salah itu. Ya. Maka terus-menerus dia diganggu. Sampai bangun tidur capek sekali. Saya mengira ini termasuk yang oleh orang Indonesia di sana disebut mimpi buruk. Ya, di mana orang setelah bangun merasa untung hanya mimpi, ya, tidak kebenaran. Padahal itu amat benar sekali. Iya. Iya, Romo. Baik, Romo. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh, masih. Kata orang itu normal sekali, hanya tidak memperhatikan pesan mimpi itu. Sehingga terus-menerus datang lagi. Baik, Romo. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Romo. Ya. Nah, ini agak panjang, Romo. Romo, mimpi yang berulang. Awalnya saya berdiri di sebuah tebing yang menjorok keluar. Di bawahnya ada laut yang ganas. Tiba-tiba di laut saya melihat seekor naga yang besar, kadang-kadang raksasa, yang akan menerkam saya. Lalu saya berlari menuruni tebing itu, melewati jalan yang berbatu, lalu melewati sawah yang bentuknya seperti lingkaran, lalu masuk gang sempit, menyambung belakang rumah tua besar dan angker. Rumah itu dijaga oleh janda dan satu anak remaja putri, lalu ibu dan anak itu mengikuti saya, kadangkala menahan saya untuk pergi. Setelah dikejar mereka, saya mencapai menuju pintu pagar kawat, tetapi tidak berduri. Tetapi ketika saya menyentuh pintu pagar utama yang digembok besar, kepala saya pusing bahkan hingga terbangun dari mimpi. Saya selalu ketakutan. Ini mimpi yang berulang ini, Romo. Ya. Bagi saya mimpi itu cukup jelas. Ialah melihat dan boleh tahu dugaan saya si pemimpi seorang laki-laki. Benar tidak? Apakah si pemimpi orang laki-laki? Iya benar, Romo. Benar. Oke. Masih ingat apa yang saya katakan dengan cukup panjang lebar
tentang ular. Dan naga itu tentu adalah ular besar. Apa yang berlaku tentang ular berlaku tentang naga itu. Dan karena dia laki-laki, maka ular itu adalah lambang dari perempuan. Hampir sama, hampir pasti dugaan saya lambang dari ibunya sendiri. Karena sesudahnya dia muncul di dalam waktu dia masuk rumah tua besar dan angker, rumah itu dijaga oleh janda dan satu anak remaja putri. Ibarat dia, si pemimpi harus sekarang bertanya kepada dirinya, siapa janda dan remaja putri itu? Dan apa peranan mereka di dalam hidup si pemimpi itu? Dan tentu pengaruh dari janda dan remaja putri itu cukup besar, sehingga mimpi itu berulang-ulang. Ingat, naga atau ular itu bagi pria adalah yang melilit, yang mengurangi kebebasan, yang ingin menguasai. Anak itu mengikuti saya, kadang-kadang kala menahan saya untuk pergi. Artinya mereka sungguh-sungguh ini melilit, menguasai, tidak membebaskan. Apakah ini, ya bisa saja pria itu ingat waktu dia umur 17-18 tahun, waktu dia secara batinnya melepaskan dirinya dari ibunya menjadi dirinya sendiri. Mungkin itu, mungkin sesuatu yang lain. Hanya si pemimpi yang tahu, dan tahu dengan pasti wanita mana yang dimaksudkan dengan janda itu. Saya yakin si pemimpi tahu siapa janda itu dalam hidupnya. Dan pasti wanita, pasti. Hanya itu yang bisa saya katakan. Ya, baik Romo. Saya pertanyaan selanjutnya Romo ya. Juga tentu untuk dia dengan saya selalu ketakutan. Ya, dia sekarang orang ini harus sekarang tanya, saya selalu ketakutan dengan wanita siapa? Siapa janda itu? Ya. Artinya dia paling gampang mulai dengan ketakutan itu. Ya, saya selalu ketakutan. Oke, lanjutnya. Baik, lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Romo. Apa dasarnya orang Katolik boleh mempercayai mimpi? Apakah karena dulu Allah berkomunikasi dengan manusia lewat mimpi? Saya pernah mendengar seorang Romo mengatakan bahwa kita tidak boleh mempercayai mimpi. Mimpi tidak ada artinya. Ya tentu tiap orang bebas mengatakan mimpi itu adalah bunga tidur. Tiap orang bebas mengatakan ini termasuk Romo. Ya, lebih-lebih kalau tidak tahu arti dari mimpi, gampang omong demikian. Ya. Tentu artinya ada dasarnya orang Katolik tidak boleh percaya kepada mimpi karena kalau tidak salah dalam tafsir mimpi saya menerangkan waktu kitab suci diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Hieronymus, istilah anan dalam Ibrani yang berarti ramalan,
macam itu 7 kali diterjemahkan dengan benar, ramalan, tak boleh, macam itu. Tapi sayang, 3 kali diterjemahkan dengan istilah mimpi. Sehingga sampai lama sekali, berabad-abad lamanya, gereja dan teolog-teolog yakin bahwa seorang Katolik tidak boleh memperhatikan mimpi. Itu benar. Ya, benar. tapi baru setelah menyadari bahwa terjemahan dari Erasmus 3 kali salah, maka padahal misalnya Santo Agustinus, dia tidak hanya mimpi, dia tentu mimpi seperti semua, dia juga memperhatikan mimpi dan cerita, tulis tentang mimpinya itu. Ya. Artinya, mungkin pendapat itu sisa dari tanggapan larangan mimpi untuk orang Katolik yang dibaca dalam kitab suci Perjanjian Lama. Mungkin itu dasarnya. Ya. Artinya bukan orang itu bodoh atau maksud jahat, ya, tapi dia masih terpengaruh oleh pendapat yang dulu itu. Oh ya. Ya. Iya. Mohon maaf, Romo Chanwe, ini sudah pukul 20.30. Ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ada 6 pertanyaan. Apa mau dilanjut atau? 5 menit masih boleh. Boleh ya, baik. Saya share screen lagi. Selamat malam Romo. Di dalam buku Romo halaman 97, Sirak bab 34 ayat 1-8 dikatakan, jangan percaya pada mimpi. Mengapa kitab Sirak mengatakan hal tersebut jika Santo Yusuf tidak percaya pada mimpinya dan tidak membawa bayi Yusuf ke Mesir? Bagaimana terjadinya? Terima kasih Romo. Ya memang artinya harus menyadari konteks. Kalau tidak menyadari konteks, salah paham. Tenung, nujum, dan mimpi adalah sia-sia belaka dalam ayat 5. Di sini menangkap di sini mimpi disamakan dengan tenung dan nujum. Kalau mimpi fungsi ini tenung, nujum, ramalan hari depan, lantas mimpi itu adalah benar sia-sia belaka. Maka tadi saya sudah mengatakan kita sudah baca lama mati-matian melawan memakai mimpi untuk tujuan nujum dan tenung dan ramalan itu. Itu benar. Ya. Tapi ingat dalam teks Sirah 34, dalam ayat 3, penglihatan mimpi adalah satu cerminan. Ya. Dan dalam ayat 6, apabila tidak dikirim dari Yang Maha Tinggi sebagai kunjungannya, jangan menaruh perhatian kepadanya. Ya. Tapi bagi Santo Yusuf jelas sekali dikirim dari Maha Tinggi sebagai kunjungannya. Maka tadi saya juga mengatakan, andaikan Yusuf dalam mimpinya tidak melihat, tidak menangkap bahwa ini adalah pesan wahyu dari Tuhan, mengatakan ini mimpi adalah bunga tidur,
ya anak itu dibunuh. Maka keuntungan, kehebatan dari Yusuf, dia bisa melihat dan percaya dan mengikutinya. Sama seperti Musa mengikuti penampakannya, penglihatannya. Baik, Romo. Mungkin satu pertanyaan lagi, Romo, karena waktu sudah 20.33. Selamat malam, Romo. Maaf, Romo, tolong penjelasan untuk penglihatan ini. Ketika saya sedang berada di dalam kereta dan berdoa dengan menutup mata saya, beberapa saat kemudian di depan saya terlihat sebuah pohon kecil di dalam pot, dan pohon itu bercahaya terang sekali, dan diberikan kepada saya, dan saya terima dengan kedua tangan saya. Terima kasih, Romo. Artinya saya kiranya ini bukan mimpi karena orang itu tidak tidur pada waktu itu. Dia menutup mata, semacam penglihatan dari dalam, dan yang dilihat pohon kecil di dalam pot. Dan ingat, pohon selalu lambang dari dirinya sendiri. Pohon itu bercahaya terang sekali. Dan diberikan kepada saya. Artinya mimpi ini bagus, indah sekali. Iya. Dan dia terima dengan kedua tangan saya. Berarti dia juga waktu menerima dengan sangat gembira dugaan saya. Ibarat dia menerima dirinya yang bercahaya itu interpretasi saya. Dan karena itu dalam situasi di mana dia berdoa, tutup mata. Bagus. Baik, Romo. Karena waktunya sudah 20, ya. Ya. Terima kasih, Romo, yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Mohon maaf apabila ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu juga. Ya. Saatnya saya kembalikan ke Mbak Juni untuk sesi foto bersama. Mbak Juni, apa sudah siap? Sudah siap, Pak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dimohon untuk videonya dinyalakan. Ada 5 slide ya Bapak Ibu ya. Slide pertama. Ditahan. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Terima
kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Pir, silakan. Sekali lagi, Romo, terima kasih banyak atas pengajaran maupun jawaban atas semua pertanyaan. Meskipun masih banyak pertanyaan lain, Romo, yang akan kita simpan untuk minggu depan. Sekali lagi terima kasih, Romo. Buat Bapak Ibu sekalian, kami juga ucapkan terima kasih atas keaktifan dan partisipasi Bapak Ibu dan kehadiran. Semoga malam ini ada banyak manfaat sekali buat kita semua. Juga terima kasih buat seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara webinar ini. Bapak Ibu, kita akan tutup acara malam ini dengan doa. Tapi sebelumnya ingat ya Bapak Ibu, minggu depan kita masih ada 1 kali pertemuan ya, bonus namanya. Jadi kita ketemu lagi selama 1 jam dengan Romo Chanwei khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan Bapak Ibu jangan lupa harus bertanya kepada, tuliskan pertanyaannya di Bitly ya. Bitly-nya tadi sudah disampaikan dan nanti akan dimasukkan di dalam grup. Jangan ketinggalan ya. Waktunya pertanyaan hanya diterima sampai besok malam. Semoga semua pertanyaan bisa dijawab minggu depan dalam waktu 1 jam. Ya, terima kasih. Dan kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Alex dan berkat dari Romo Chanwei. Terima kasih ya Romo. Silakan Pak Alex. Ya, terima kasih Bu Pir. Mari kita tutup sesi malam ini dengan doa. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah hadir di antara kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih karena cahaya rahmat-Mu telah menerangi hati budi dan pemikiran kami melalui uraian Romo Chanwei, sehingga mimpi-mimpi yang kami mimpikan setiap malam mudah-mudahan bisa kami pahami sehingga kami dapat lebih memahami diri sendiri. Dengan demikian lebih dapat melayani Engkau dengan lebih baik lagi, sehingga terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, dan kami sanggup mendatangkan kerajaan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Malam ini sudah malam, kami mohon rahmat-Mu agar dalam mimpi yang kami mimpikan malam ini, kami dapat lebih dimampukan untuk melayani Engkau dengan lebih baik dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, dan Romo memohon bantuannya untuk berkat. Terima kasih. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Minggu depan ya. Terima kasih semua Yang panitia. sama ya. Semuanya di Terima kasih semuanya. Mari.